Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Seni Bermatematika. Pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Pada bagian ini kita akan menentukan rumus-rumus dari cos A tambah B, cos A kurang B, sin A tambah B, sin A kurang B, tangen A tambah B, dan tangen A kurang B. Baik, kita mulai akan menentukan rumus dari cos A tambah B. Ini bagian pertama. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini terdiri dari dua buah segitiga siku-siku yang saya gabung jadi satu, yaitu segitiga siku-siku PQS dan segitiga siku-siku PRS, di mana siku-sikunya berada di S. Baik, perhatikan segitiga PQS. Untuk mendapatkan sinus A berarti sisi di depan sudut A yaitu X dibagi sisi miringnya berarti dibagi A. Dengan demikian sin A sama dengan X per A. Kedua ruas kita kali A, maka akan diperoleh X sama dengan A sin A. Lanjutannya cos A. Cos A berarti sisi samping sudut A yaitu C dibagi dengan sisi miringnya berarti dibagi A. Maka dengan demikian cos A sama dengan C per A. Kedua ruas kita kalikan A sehingga akan diperoleh C sama dengan A cos A. Selanjutnya pada segitiga PRS, siku-siku di S ya, sinus B berarti sisi di depan sudut B yaitu Y dibagi dengan sisi miringnya yaitu B. Sehingga akan diperoleh sinus B sama dengan Y per B. Kedua ruas kita kali B, maka akan didapat Y sama dengan B sin B. Untuk cos B-nya, cos B berarti sisi di samping sudut B yaitu C dibagi sisi miringnya yaitu B. Sehingga cos B sama dengan C per B. Kedua ruas kita kali B, maka akan diperoleh C sama dengan B cos B. Selanjutnya pada segitiga PQR, yaitu kedua segitiga siku-siku tadi disatukan, maka akan diperoleh segitiga PQR. Dengan sudut P itu adalah A tambah B. Saya kira jelas ya. Kita lihat di sini gunakan aturan kosinus yang telah dipelajari di kelas 10. Kita lihat. Ini dari gambar sebelumnya tadi. Nah, ini tadi yang diperoleh dari slide sebelumnya. Pada segitiga ini akan berlaku dalil aturan kosinus, yaitu QR kuadrat sama dengan PQ kuadrat ditambah PR kuadrat dikurang 2 PQ dikali PR kali cos A tambah B. QR-nya tidak lain X tambah Y. PQ-nya adalah A, PR-nya adalah B. Kita ganti semua. Akan didapat X tambah Y berpangkat 2 sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos A tambah B. Saya kira jelas ya. Tinggal diuraikan X tambah Y berpangkat 2. Itu akan diperoleh X kuadrat tambah 2XY tambah Y kuadrat. Ruas kanan tidak mengalami perubahan. Kemudian X kuadratnya ini dirubah dengan menggunakan segitiga PQS. Berlaku dalil Pitagoras, yaitu X kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Jadi X kuadratnya kita ganti. Demikian juga dengan Y kuadrat pada segitiga PRS, siku-siku di S. Berarti Y kuadratnya bisa kita ganti dengan sisi miring kuadrat, yaitu B kuadrat dikurang C kuadrat. Kita lihat. Nah, ini dia. Kemudian ini Y kuadratnya. 2XY, X-nya ini bisa kita ganti A sin A. Lalu Y-nya bisa kita ganti B sin B. Sehingga didapat 2A sin A, B sin B. Di ruas kiri A kuadrat, di ruas kanan juga ada A kuadrat. Maka dia bisa dicoret sebentar. Kemudian B kuadrat dengan B kuadrat ini bisa juga dicoret. Sehingga di ruas kiri akan diperoleh min C kuadrat, min C kuadrat. Maka akan didapat min 2C kuadrat. Ini tidak mengalami perubahan. Yang di ruas kanan tinggal min 2A, min 2AB cos A tambah B. 2C kuadrat artinya itu berarti C
C kali min 2C kuadrat itu artinya min 2C kali C. Saya kira jelas. C-nya ini kita ganti dengan A cos A. Dan C yang satunya lagi ini kita ganti B cos B. Sehingga akan diperoleh min 2A cos A dikali B cos B. Ini tidak mengalami perubahan. Ini juga. Kemudian min 2AB cos A tambah B pindah ke ruas kiri, ini pindah ke ruas kanan. Sehingga akan diperoleh 2AB cos A tambah B. Ini minus 2A cos A B sin B cos B. Ini B-nya disatukan ke A sebentar. Kalau dia pindah maka akan menjadi positif ini. 2AB cos A cos B. Ini positif pindah ke kanan menjadi negatif. Seperti ini. Kedua ruas kita bagi dengan AB. Sehingga kalau kedua ruas dibagi dengan 2AB maka akan didapat cos A tambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Karena 2AB-nya sudah habis semua. Dengan demikian akan diperoleh rumus pertama, yaitu cos A tambah B sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Untuk rumus kedua akan digunakan rumus yang pertama ini. Mari kita lihat. Nah, ini dia. Rumus yang kedua, cos A kurang B. Rubah bentuknya A kurang B menjadi A tambah minus B. Berarti sebagai B tadi itu tidak lain diganti dengan minus B. Maaf ya, ini harus ada kurungnya. Ada kurungnya satu kali lagi ini. Ya, ini ada kurungnya. Maka dengan demikian akan diperoleh cos A tambah minus B. Rumusnya tadi adalah cos A cos B. B-nya diganti dengan minus B. Maka dapat ini. Selanjutnya dikurang sinus A yang tadi sinus B. B-nya diganti min B. Nah, ini dia. Akhirnya jelas. Selanjutnya gunakan rumus cos minus B sama dengan cos B. Dan sin minus B sama dengan min sin B. Maka dengan demikian akan diperoleh cos A tambah minus B sama dengan cos A kali cos B. Jadi ini cos min B diganti cos B. Sedangkan sin minus B diganti min sin B. Tinggal min sin A dikali min sin B, itu akan menjadi positif. Dengan demikian diperoleh rumus yang kedua, cos A kurang B sama dengan cos A cos B tambah sin A sin B. Jadi kalau di sini dikurang maka di sini jadi tambah. Kalau di sini ditambah maka di sini jadi kurang. Oke, kita lanjut ke rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga ini akan kita gunakan rumus yang pertama dan kedua dengan mengubah bentuk sin menjadi cos. Kita lihat. Sinus Q sama dengan cos 90 derajat dikurang Q. Sebagai Q itu tidak lain adalah A kurang B. Jadi ini sebentar yang diuraikan. Ini sama dengan tidak ada ya. Nah, ini lihat. Sebagai Q adalah A kurang B. Maka dengan demikian cos 90 derajat dikurang Q, Q-nya adalah A kurang B. Itu diuraikan sedikit. Minusnya ini kali masuk ke dalam. Sehingga min kali A didapat minus A. Min dikali minus B didapat positif B. Kemudian 90 derajat dikurang A itu disatukan. Sekali lagi disatukan. Kalau untuk rumus yang tadi ini dianggap sebagai A. Ditambah ini B-nya. Apa rumusnya tadi? Cos A tambah B. Maka jawabannya adalah cos, dalam hal ini A-nya 90 derajat kurang A. Berarti cos 90 derajat kurang A kali cos B, tanda plus menjadi minus, sin 90 derajat kurang A dikali sin B. Kemudian mengubah bentuk cos 90 derajat kurang A menjadi sin A. Nah ini dia. Ini tidak dirubah. Minus tetap minus. Sin 90 derajat kurang A dirubah menjadi cos A. Ini tidak mengalami perubahan. Dengan demikian maka akan diperoleh sin A kurang B sama dengan sin A cos B kurang cos A sin B. Jadi tandanya untuk sin tidak mengalami perubahan. Saya kira jelas ya. Kemudian untuk menentukan rumus yang keempat akan digunakan rumus yang ketiga ini. Ya, kita lihat.
dengan mengganti, ya, dengan mengganti, yaitu B kita ganti minus B. Ya, saya kira jelas ya. Jadi plus ini dirubah min kali min. Tadi rumusnya sin A kurang B, itu akan menjadi apa tadi? Sinus A. Karena B-nya adalah minus B, maka akan diperoleh cos minus B. Minus ini tetap minus ini. Cos A sin B. Karena B-nya adalah minus B, maka diperoleh sin minus B. Saya kira jelas. Ini rumus yang ketiga tadi. Dengan mengganti cos minus B menjadi cos B, sin minus B menjadi min sin B, maka akan didapat sin A kurang minus B sama dengan sin A cos B kurang tetap kurang cos A dikali min sin B. Min dikali min cos A didapat positif. Nah ini dia. Dengan demikian sin A tambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Untuk rumus yang kelima dan yang keenam, silakan kalian buktikan sendiri dengan mengubah bentuk tangan A tambah B menjadi sin A tambah B per cos A tambah B. Demikian pula juga yang nomor 6. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Tentukan nilai 160 derajat tanpa menggunakan kalkulator. Tentu 160 derajat ini dirubah ke dalam sudut istimewa dengan menggunakan rumus yang dipelajari tadi, yaitu cos 165 derajat dirubah menjadi cos 120 derajat ditambah 45 derajat. Ingat, ini kedua-duanya istimewa. Cos A tambah B menjadi cos A cos B dikurang sin A sin B. A-nya 120 derajat, B-nya 45 derajat. Saya kira jelas ini ya. Ini yang tadi rumusnya. Kemudian Anda hitung sudut istimewa untuk cos. Cos 120 derajat nilainya min setengah. Kira jelas. Cos 45 derajat 1/2 akar 2. Ini kurang tetap kurang. Sin 120 derajat 1/2 akar 3. Sin 45 derajat 1/2 akar 2. Tinggal ini dikalikan. Akan diperoleh min 1/4 akar 2. Sedangkan yang di sebelah kanan ini diperoleh min 1/4 akar 6. Saya kira jelas ini ya. Kita lihat contoh berikutnya. Jika diketahui tangan 10 derajat sama dengan P, maka nyatakan ke dalam P tangan 35 derajat. Tentu tangan 35 derajat ini dirubah. Yang satu istimewa dan yang satu 10 derajat. Yaitu tangan 35 derajat sama dengan tangan 45 derajat dikurang 10 derajat. Ini adalah rumus yang keenam yang saya suruh buktikan sendiri tadi. Tangan 45 derajat dikurang 10 derajat itu akan menjadi tangan 45 derajat dikurang tangan 10 derajat dibagi 1 ditambah tangan 45 derajat dikali tangan 10 derajat. Ini adalah rumus yang keenam. Kemudian Anda akan menghitung tangan 45 derajat, hasilnya adalah 1. Dikurang tangan 10 derajat telah diketahui yaitu P. Saya kira jelas. 1 tetap 1, tangan 45 derajat tadi adalah 1, tangan 10 derajat adalah P, 1 kali P berarti P ini. Dengan demikian, maka tangan 35 derajat jika dinyatakan ke dalam P adalah 1 kurang P dibagi 1 tambah P. Saya kira jelas ya. Kita lihat contoh yang ketiga. Sin X sama dengan 3/5, cos Y sama dengan 15/17. Jika X dan Y sudut lancip, tentukan nilai dari sin X kurang Y. Kita lihat penyelesaiannya. Lihat baik-baik sini. Sin X sama dengan 3/5. Berarti ini adalah sisi di depan sudut X3, sisi miringnya 5. Maka sisi sampingnya dengan menggunakan dalil Pythagoras akan diperoleh 4. Maka cos X sama dengan 4/5. Kemudian yang kedua, cos Y 15/17. Berarti dibuat lagi segitiga. Maaf ya, ini harus ada sudutnya di sini. Yaitu sudut Y. Sekali lagi di sini adalah sudut Y. Cos Y berarti 15 dibagi 17. Sedangkan sinus Y, sekali lagi ini ada Y di sini ya.
Sinus Y sama dengan 18/17. Nah ini dia. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sin X kurang Y dengan menggunakan rumus akan diperoleh sin X cos Y dikurang cos X sin Y. Sin X-nya tadi ada nilainya 3/5, cos Y-nya 15/17, ini kurang, cos X-nya 4/5, dan sin Y-nya 18/17. Tinggal ini kalikan, 3 kali 5, 45, 5 kali 17, 85. Saya kira ini ya. Penyebutnya sudah sama-sama 85, tinggal 45 dikurangi 32. Akan diperoleh, yaitu 13/85. Saya kira jelas. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Buktikan bahwa sin X kurang Y per tangen X kurang tangen Y sama dengan cos X cos Y. Kita lihat bukti ruas kiri. Ruas kiri berarti ini yang diuraikan. Sin X kurang Y sama dengan, menggunakan rumus yang tadi, sin X cos Y kurang cos X sin Y dibagi tangen X dirubah menjadi sin X per cos X kurang tangen Y sin Y per cos Y. Untuk penyebut disamakan penyebutnya, dijadikan penyebut cos X cos Y. Berarti sin X nya ini kita kalikan cos Y, lalu sin Y nya ini kita kalikan cos X, maka akan diperoleh seperti ini. Ini saya berikan tanda warna merah. Jika pembagian ini dirubah menjadi bentuk perkalian, maka pembaginya yang berwarna merah ini akan berubah, yaitu dibalik. Kita lihat. Nah ini dia. Ini tadi dirubah. Lalu sin X cos Y dikurang cos X sin Y dengan ini sama persis. Tinggal ini dicoret. Maka hasilnya adalah cos X cos Y. Dengan demikian terbukti bahwa sin X kurang Y dibagi tangen X dikurang tangen Y sama dengan cos X cos Y. Nah, baik ya, kita lanjut. Latihan soal. Silakan Anda kerjakan latihan soal ini, dan perlu ketahui bahwa soal ini dilengkapi dengan kuncinya. Baik, pertemuan kali ini sampai di sini, dan materi ini ada lanjutannya ya. Tentu dengan soal-soal yang tingkat kesulitannya lebih tinggi. Jadi untuk materi ini ada kelanjutannya ya. Insya Allah nanti ada pertemuan selanjutnya, yaitu PBM 07. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kira saya cukup di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.